Halo, dengan saya Bung Ropan. Kembali saya berbicara di Rai Soccer TV dan selamat buat tim Indonesia memainkan pertandingan pertama melawan Ekuador dan kita dapat 1 poin. Harus bersyukur terlepas dari permainan kita kurang begitu bagus memang ya, karena banyak kesalahan, apalagi kalau bicara soal stamina kita, fisik kita masih tidak memadai ya. Tapi apapun itu kita harus bersyukur bahwa kita memulai laga pertama biasanya memang sulit ya di pertandingan pertama itu, apalagi di Piala Dunia U17 seperti ini. Adik-adik kita kan masih muda, masih 17 tahun ya, mereka menghadapi satu pressure, tekanan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini yang dipadati 30.000 penonton dan mengharuskan mereka untuk bisa menang dalam laga pertama melawan tim kuat lagi dari Amerika Selatan. Ekuador tidak main-main kan? Karena Ekuador itu di bawah penyisian bagaimana mereka bisa menahan Brasil, mengalahkan Argentina, Chili, Paraguay, hanya draw dengan Venezuela. Tapi sekarang ketika bermain dengan kita, ya kita masih bisa dapat 1 poin. Mestinya kita harus kalah karena kalau lihat dari semua aspek statistik, mestinya kita kalah. Penguasaan bola kita kalah, 58%, 42%, apalagi dalam posisi menembak Ekuador lebih banyak. Kita cuma 6 kali menembak, 2 on target, kan mereka 18 tembakan dan 6 on target. Namun ya kita harus ya sekali lagi ya, dengan kondisi yang ada, persiapan kita cuma 4 bulan menghadapi Piala Dunia, kemudian berlatih di Jerman hanya beberapa minggu ya, kemudian kita ada tahu bersama kalah 4 kali di Jerman, hanya 2 kali menang, 1 kali imbang. Jadi banyaklah masyarakat Indonesia tentunya ya ini agak ragu dengan tim asuhan Bima Sakti ini untuk menghadapi Piala Dunia. Karena kita tidak main-main di grup A ini, selain Ekuador kan ada Panama, ada Maroko. Namun ketika kita bermain dan bisa bahkan membuat gol lebih dulu kan, ini kan ada sesuatu yang oke lah di tengah tekanan lawan, tapi kita bisa membuat gol sebelum ada gol balasan dari Alen Obando, karena gol pertama kita dibuat oleh Arkan Kaka. Nah, saya menyoroti bagaimana sekarang PR untuk Bima menghadapi pertandingan berikut melawan Panama, karena tanggal 13 lawan Panama, tanggal 16 melawan Maroko. Jadi kita sekarang lupakan melawan Ekuador. Tentunya ada evaluasi dari Bima Sakti dengan apa yang dia mainkan di starting 11 lawan Ekuador. Nah, dia melihat di sini ada PR yang terutama passing pemain-pemain kita. Ya, bagaimana membuild up serangan juga masih ya kurang begitu oke. Dalam hal masa transisi permainan juga kurang begitu bagus. Sekarang Bima harus bisa memulai tim ini. Ketika kita mendapatkan 1 poin, kita butuh 3 poin tambahan melawan Panama. Untung Panama kemarin kalah dengan 0-2 dari Maroko. Jadi ini kesempatan buat kita. Namun tetap kita tidak boleh menganggap enteng juga, walaupun kita dapat 1 poin melawan Ekuador, tim yang kuat di grup A, tapi Panama ini bisa membuat juga kita bisa kalah kalau jika kita tidak fokus dalam pertandingan kedua. Karena kita kan kemarin itu kalau saya lihat hanya diuntungkan dengan semangat juang anak-anak kita. Karena kalau dari segi permainan memang kita kalah dibandingkan dengan Ekuador ya. Dan apapun itu Bima Sakti tentunya sudah melihat tim kepelatihan apa-apa kekurangan yang harus dibenahi di saat menghadapi laga kedua Panama terutama. Karena kalau kita bisa menang lawan Panama, artinya kita sudah 4 poin. 4 poin ini cukup buat kita untuk bisa lolos, saya pikir. Karena kan selain juara dan runner up ya, itu ada peringkat ketiga terbaik yang akan ambil itu ada 4 untuk melengkapi di 16. Jadi kita punya potensi untuk lolos kalau kita menang melawan Panama. Ya paling tidak lah di posisi ketiga terbaik. Mudah-mudahan kita bisa berada di posisi runner up ya. Apalagi kalau Maroko itu kalah lawan Ekuador, kan rame ini grup A ini. Oke. Saya juga menyoroti kemarin juga bagaimana lini belakang yang kurang begitu oke ya. Dalam pertandingan kurang disiplin. Ya ada 1-2 peluang yang terbuka di babak pertama, tapi untung tidak bisa menghasilkan gol oleh Ekuador. Sisi kiri Andre Pangestu adalah menjadi titik lemah, karena dari sinilah bola-bola itu mengalir dengan sangat cepat dari Ekuador. Bahkan gol balasan Ekuador datang dari Sanchez ketika memberikan assist sebelum ditanduk oleh Alen Obando. Ini sisi lemah, tapi untung Bima Sakti cepat melihat ini dan menarik keluar Andre untuk ada Nurfiat yang masuk bergantian dengan Weber Jardim yang dipindahkan dari bek kanan ke bek kiri. Itu hal yang sangat baik. Nah, di posisi gelandang juga aliran bola itu harus cepat, kreativitas pemain ini harus ditingkatkan lagi ya. Kemarin bagaimana Jidabin kurang begitu oke, kemarin mengalihkan bola,
ya walaupun dibantu oleh ada Vigo dan Caviatur, tapi kita akan melihat nantinya berikut mungkin ada perubahan. Ya, opsi-opsi yang akan diambil oleh Bima Sakti nantinya ketika melawan Panama. Di garis depan saya melihat udah oke ya. Arkan Kakak ditaruh sebagai pemain nomor 9 di lini serang, dibantu oleh pemain yang bermain dari sayap kiri, Rizky Afrizal, yang menurut saya untuk pemain terbaik kita ada oke lah dengan Rizky Afrizal. Ini pemain yang oke, kalau tidak ada dia tidak ada gol. Dia yang menusuk lebih ke dalam itu untuk memberikan umpan yang disambar oleh Arkan Kakak. Jihan Pahlevi juga di kanan bagus sebelum dia ditarik di babak kedua Nabil Asura yang masuk. Jadi secara keseluruhan memang harus ada pembenahan di sini. Harus ada pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Bima Sakti. Karena kalau tidak ini kita akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan hasil positif menghadapi Panama dan menghadapi Maroko. Jadi itu pesan saya terhadap Bima. PR masih ada ke depan. Semoga Bima bisa meracik lagi skema permainan yang oke, yang bagus, dan anak-anak tetap fokus untuk menghadapi laga selanjutnya yang tetap krusial, tetap menentukan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat untuk Iqbal Dwi Yangi dan kawan-kawan setelah menahan imbang Ekuador, tapi jangan terlalu bereforia. Ya, itu saya bilang karena ada kekurangan-kekurangan yang terlihat banyak di lapangan yang tidak boleh terulang lagi di saat kita akan menghadapi Panama dan juga di saat kita akan menghadapi Maroko. Oke, dengan saya di sini berbicara ya sampai di sini juga. Ingat, bola itu bulat, giring terus.